Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Roti Hidup Gereja Toraja Jemaat Immanuel Batakan dengan tema kehidupan baru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua. Sehingga pada kesempatan ini kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, sertai kami dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu, karena kami telah rindu akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita saat ini saya ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus murka sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Dari bacaan ini, saya akan mengambil suatu tema kehidupan baru. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Umumnya orang yang dipenjarakan akan memikirkan keadaan dirinya sendiri. Tetapi lain dengan Paulus. Dia malah memikirkan kehidupan jemaat di Efesus. Dari isi suratnya, kita bisa melihat kesedihan dan kekhawatiran Paulus terhadap kehidupan jemaat di Efesus. Surat ini bukan hanya berisi nasihat, tapi juga merupakan peringatan-peringatan yang serius dari Paulus kepada jemaat di Efesus yang mempunyai kehidupan tidak baik. Apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat di Efesus? Kalau kita melihat kehidupan jemaat Efesus sesuai dengan gambaran-gambaran yang disebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, jelas bahwa jemaat Efesus tidak sepenuhnya
hidup dalam Kristus. Mereka menuruti jalan dunia dan pola kehidupan lama kembali muncul dalam kehidupan mereka. Pada ayat 1-3, melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Efesus. Tujuannya untuk mengingatkan dan menasihatkan mereka bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan, membangkitkan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahkan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Pada ayat 4-7, Paulus mengingatkan mereka harus sungguh-sungguh memiliki kehidupan baru, yaitu suatu kehidupan yang tidak lagi dipengaruhi oleh kehidupan lama atau suatu kehidupan yang sudah berbeda dari kehidupan sebelumnya, supaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang demikian besar yang sudah diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, memilih suatu perubahan hidup yang baru secara total, dan kehidupan baru ini adalah suatu kehidupan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, kehidupan baru harus dijaga atau dipulihkan dan dipertahankan. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan baru ini? Tentunya ada 3 penekanan, yaitu melupakan dan meninggalkan kegelapan hidup kita. Yang kedua, mengarahkan diri kepada Kristus. Yang ketiga, tinggal dalam Kristus. Melupakan dan meninggalkan kegelapan lama, yaitu dosa yang pernah dilakukan sesudah mendapat anugerah pengampunan, harus segera ditinggalkan. Kita harus meninggalkan kehidupan lama yang melawan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan baru yang bersekutu dengan Tuhan. Kedua, mengarahkan diri kepada Tuhan. Hidup baru yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus harus membuat pandangan dan arah hidup kita tertuju dan terfokus kepada Kristus. Artinya, hidup kita harus berpusat kepada Kristus, karena kita bukan lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan hidup bagi Kristus yang telah menyelamatkan dan mengasihi kita. Seperti yang dikatakan Paulus, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Yang ketiga, tinggal dalam Kristus, artinya hidup bersama Kristus dan menurut peraturan Kristus adalah firman Allah. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Di 1 Yohanes 3 ayat 6, ini adalah satu kehidupan yang penuh sukacita dan berkemenangan. Karena itu, di dalam kehidupan kita yang penuh kesibukan, ketegangan, dan tekanan, kita harus terus-menerus tinggal dalam Kristus, supaya kita benar-benar memiliki hidup baru. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita senantiasa mempertahankan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur hanya kami agungkan buat Engkau Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh berterima kasih karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Buat segenap jemaat Immanuel Batakan, Tuhan berkati, agar kami semua dijauhkan dari segala penyakit. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, masing-masing kami. Dan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, pulihkan dengan kuasa Roh-Mu. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini, begitu kami nikmati. Biarlah kehidupan baru kami tetap selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surga. Amin.